Di awal scene kita akan diperkenalkan dengan dua pemeran utamanya, yaitu dua sejoli yang baru saja pindah ke rumah baru yang bernama Matt dan Kate. Matt adalah seorang seniman dan istrinya Kate adalah seorang penulis. Karena baru saja pindah ke sana, mereka pun membereskan rumah itu. I'll handle this. Like next month or something? Whoa, what's that supposed to... Ketika sedang membereskan dan membersihkan rumah itu, Matt tidak sengaja menemukan ruangan rahasia yang terkunci. Ia kemudian membuka pintu itu dengan kunci yang ia temukan di sana. Matt dan istrinya kemudian masuk dan mencari tahu apa yang ada di dalam ruangan tersebut. Saat Kate mulai memasuki ruangan itu, tiba-tiba hal aneh terjadi. Lampu di sana mulai berkelap-kelip dan Matt merasa kalau itu hanya gangguan kelistrikan. Matt kemudian memanggil teknisi listrik untuk datang ke rumahnya. Teknisi listrik pun datang. Matt dan teknisi itu kemudian memeriksa kondisi kelistrikan di rumah baru Matt itu. Mereka di sana malah bertemu dengan bentuk rangkaian listrik yang menyerupai mesin yang terlihat tua. Mereka pun kemudian jadi heran dan kaget. Teknisi itu bilang kalau ia tidak bisa membetulkannya, dan teknisi itu pun akhirnya pamit pada Matt untuk pergi pulang. It was a long time ago. Ternyata teknisi ini sudah pernah ke rumah baru Matt. Saat ia akan pulang, ia menceritakan hal yang pernah terjadi di rumah itu. Dahulu kala, rumah itu juga dimiliki oleh sepasang suami istri. Namun, mereka dibunuh oleh anaknya sendiri. Karena mendengar hal itu, Matt pun menjadi penasaran. Ia langsung searching untuk mencari informasi lebih banyak tentang kejadian yang pernah terjadi di rumah barunya itu. Ia kemudian menemukan semua yang ia cari di internet. Perkataan teknisi tadi memanglah benar. Di sana pernah terjadi insiden pembunuhan suami istri yang dilakukan anak mereka sendiri bernama John Doe. Tapi John Doe tidak masuk penjara. Ia hanya dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dianggap mengidap penyakit mental. Matt yang masih heran, masih memikirkan pembunuh itu sampai malam hari. Bahkan, ia sampai menggambar sketsa wajah pembunuh itu. Matt pun akhirnya menenangkan pikirannya dengan pergi ke ruangan misterius yang ia temukan sambil minum alkohol sendirian. Matt menghabiskan alkoholnya sendirian. Karena sudah mabuk dan minumannya habis, ia kemudian halu meminta satu botol lagi. Tiba-tiba lampu di ruangan itu redup sampai mati. Dan saat lampu hidup kembali, Matt terkaget-kaget karena ia melihat minuman yang ia minta tiba-tiba ada di depannya. Selanjutnya, pada hari berikutnya, Kate yang baru bangun langsung mendatangi Matt yang ada di ruangan itu. Ia bingung karena di ruangan itu tiba-tiba ada banyak barang yang tidak dikenalnya sebelumnya. Seperti perabotan rumah tangga, sampai lukisan langka juga ada di sana. Ternyata barang-barang itu adalah jawaban dari permintaan Matt yang ia minta di dalam ruangan tersebut. Matt dengan excited lalu menyuruh Kate untuk meminta apa saja yang ia mau. Kate terlihat sedikit ragu dan awalnya ia hanya meminta uang yang tidak banyak. Lampu pun mulai berkedip dan permintaan Kate pun terkabul. Karena mulai penasaran, Kate lalu langsung meminta uang yang sangat banyak. Setelah itu lampu mati dan hidup lagi. Permintaan Kate pun terkabul. Uang yang ia minta muncul di ruangan itu. Bukannya senang, Kate justru malah takut dan ingin keluar dari sana. Matt lalu bilang pada Kate bahwa mereka harus menikmatinya. Karena mereka kini sudah tahu ruangan itu bisa memberi apapun yang mereka minta, kini mereka bersenang-senang. Mereka meminta uang yang sangat banyak, pakaian mewah, perhiasan-perhiasan mahal, dan barang-barang lainnya. Kini, waktu mereka sehari-hari dihabiskan untuk bersenang-senang di ruangan ajaib itu. Mereka mulai melakukan hal gila yang tidak bisa mereka lakukan sebelumnya. Tidak hanya itu saja, sudah bisa kalian tebak. Mereka berdua tidak melewatkan pagelaran mantap-mantap setiap saatnya.
Dan hari-hari mereka pun dipenuhi dengan hal-hal baru yang mereka minta di ruangan itu. Singkat cerita, hal itu malah membuat Kate menjadi jenuh. Semua keinginannya tercapai, sampai-sampai tidak ada sesuatu lagi yang ia inginkan di dunia ini. Matt yang menyadari hal itu mencoba menghibur istri tersayangnya itu. Matt berencana untuk memiliki anak yang menjadi satu-satunya hal yang tidak mereka miliki sebagai suami istri. Let's give it another try. Wajah Kate terlihat takut karena setiap kali mereka mencoba memiliki anak, Kate selalu keguguran. Karena Kate masih trauma, ia pun marah atas permintaan Matt dan langsung meninggalkannya. Matt menjadi galau dan ia lalu pergi keluar rumah. Sepulangnya Matt di rumah, ia dikejutkan oleh Kate yang sedang bermain dengan bayi. Ya, benar. Kate meminta bayi laki-laki itu dari ruangan ajaib mereka. Matt tidak setuju dan marah pada Kate. Ia bilang kalau ini adalah sebuah kesalahan. We could have tried. Yes, there was. Karena mereka tidak menemukan titik temu dari masalah itu, mereka pun kembali ke ruangan ajaib dengan niat menghilangkan bayi itu. Sesampai di ruangan itu, Kate merasa tak tega dan menangis. Matt yang sayang pada istrinya menjadi tidak tega dan membiarkan istrinya di sana dan meninggalkannya bersama bayi itu berdua. Matt kemudian menjadi penasaran dan ingin menemui John Doe, si pembunuh yang dulu tinggal di sana. Ia kemudian membawa uang yang ia ambil dari ruangan ajaib itu dan pergi mencari John Doe. Sesampainya di rumah sakit jiwa, ia pun bertemu dengan John Doe. John Doe ternyata sangat mengetahui soal ruangan ajaib itu, bahkan fakta sebenarnya dari ruangan itu. Namun, di pertemuan mereka ini, John Doe belum membeberkan rahasia yang ada di ruangan itu. Ia hanya memberi saran kepada Matt agar ia segera meninggalkan rumah barunya. Get out of the house. Tak puas dengan informasi yang didapat, Matt pun pergi dari sana. Ketika Matt hendak membayar bensin yang ia beli, ia mengambil uang di sakunya yang berasal dari ruangan ajaib. Sontak Matt pun kaget karena uang yang ia bawa kini sudah berubah jadi debu. Matt pun bergegas pulang untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sesampainya di rumah, ia pun menguji beberapa barang seperti uang dan lukisan dengan melemparnya keluar rumah melalui jendela. Ternyata, semua barang yang berasal dari ruangan itu akan menjadi debu karena dimakan usia. Intinya, barang-barang di sana memiliki penuaan yang sangat-sangat cepat dan pada akhirnya menjadi debu. Scene berlanjut saat Kate ingin membawa anaknya keluar rumah. Matt yang tahu melarang Kate untuk keluar, tapi Kate tetap ingin keluar membawa anaknya. Kate yang baru keluar dari rumah itu sontak menjadi kaget karena anak yang dibawanya bertambah tua dengan sangat cepat. Matt yang mendengar istrinya histeris menjadi tidak tega dan mengambil anak itu. Kini anak itu sudah berumur sekitar 7 tahun karena termakan oleh usia. Kate setiap hari merawat anak itu yang diberi nama Shane. Kate juga setiap hari mengajari Shane sehingga hubungan mereka semakin dekat. Namun, Matt yang tidak menginginkan kehadiran Shane tidak pernah memerdulikannya. Karena jenuh, Shane yang masih kecil sangat ingin pergi keluar rumah. Namun, setiap kali ia ingin keluar rumah, Kate selalu melarangnya. Karena hari-harinya hanya dihabiskan di dalam rumah, Shane pun menjadi tahu semua isi di rumah itu. Hingga suatu saat, ia menemukan dan masuk ke dalam ruangan ajaib di sana secara diam-diam. Shane sudah tahu kalau ruangan itu bisa mengabulkan semua permintaan orang. Kate dan Matt menjadi kaget saat ia membuka pintu ruangan ajaib. Ruangan itu kini menjadi seperti hutan dan ada Shane yang sedang membuat manusia salju.
Matt yang melihat itu menjadi takut dan langsung menarik Shane keluar kemudian memarahinya. Tak berselang lama, telepon rumahnya pun berdering. Dengan santainya, Shane mengangkat telepon itu, yang ternyata itu telepon dari John Doe. Matt pun langsung mengambil telepon itu dari Shane. Di sini, John Doe pun akhirnya memberitahu satu fakta kepada Matt. Sebelum orang tuanya mati di rumah itu, orang tua John Doe juga adalah pasangan yang tidak punya anak. Kedua orang tua John Doe pun meminta anak di ruangan ajaib itu, dan lahirlah si John Doe. Matt bertanya, kenapa John Doe bisa bertahan di luar dan tidak mati menjadi debu saat meninggalkan rumah itu. John Doe pun membeberkan rahasianya. Setiap orang yang ingin permintaannya yang terkabul menjadi bagian dari dunia ini, ia harus mati. John Doe adalah hasil dari permintaan ayahnya. Jika John Doe ingin hidup bebas layaknya manusia normal, ayahnya harus mati. Ayah dan ibunya pun rela untuk mati agar John Doe bisa hidup normal. Setelah itu, John Doe pun bebas dan bisa keluar rumah tanpa takut dimakan usia dan menjadi debu. Tak berselang lama, ia pun ditangkap dan dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena disangka ia adalah seorang psikopat karena membunuh kedua orang tuanya. Begitu juga dengan Shane. Jika ingin Shane memiliki kehidupan bebas seperti manusia normal, Kate harus mati karena Shane adalah hasil dari permintaan Kate. Kate yang mendengar percakapan itu dari telepon lainnya di rumahnya menjadi frustasi dan memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan mencoba bunuh diri agar Shane yang sangat dicintainya bisa hidup seperti manusia lainnya. Dalam percobaannya, Kate tiba-tiba menjadi ragu dan kembali pulang keesokan harinya. Matt yang khawatir terhadap istrinya langsung memeluk dan menikmati apem embem Kate. Tak terduga, saat mereka melakukan pagelaran budaya itu, mereka diintip oleh anaknya Shane. Shane yang masih bocil mulai merasakan sesuatu yang aneh dan lama-kelamaan ia menjadi terobsesi kepada Kate. Karena Shane ingin dewasa dan merasakan nikmatnya mantap-mantap, ia pun berniat keluar rumah. Dan keesokan harinya, Matt dan Kate menemukan Shane yang sudah menjadi dewasa. Shane merasa cemburu karena Kate bermantap-mantap dengan Matt semalam. Ia mencoba membunuh Matt dan Kate mencoba membujuk Shane. Matt kemudian berusaha mengambil pistol, berniat membunuh Shane. Matt tidak sengaja mendorong Kate sehingga ia terjatuh dan pingsan karena kepalanya terbentur. Perkelahian antara Matt dan Shane pun terjadi. Cerita berlanjut saat Kate sudah terbangun. Matt kemudian bilang kalau ia sudah membunuh Shane saat memperebutkan pistol tadi. Sejenak Kate menjadi sedih, tapi perlahan-lahan ia bisa merelakan anak mereka itu. Ketika mereka sedang makan bersama, Kate melihat ada sesuatu yang aneh pada Matt. Ia kemudian menyadari kalau itu adalah Shane yang menyamar sebagai Matt. Dan mereka ada di dalam ruangan buatan di ruangan ajaib itu. Shane pun langsung mencoba untuk bermantap-mantap dengan Kate. Di sisi lain, Matt mulai terbangun dari pingsannya dan menyadari istrinya dalam bahaya. Ia langsung bergegas pergi ke ruangan ajaib itu. Karena ruangannya dikunci, Matt pun melakukan apapun yang ia bisa untuk bisa masuk ke sana. Setelah berhasil masuk, Matt pun heran karena ruangan itu sangat mirip seperti luar rumah Matt. Ia pun langsung menghampiri Kate. Saat Matt bertemu Kate, Kate menjadi sangat bingung karena di sana ada dua Matt. Satu Matt yang asli dan satu adalah Shane yang menyamar jadi Matt. Kate yang mengenali suaminya sudah tahu mana Matt yang palsu. Ia langsung mendorong Shane sampai terjatuh dan Shane berubah menjadi wajah aslinya. Ketika Matt dan Kate berusaha keluar dari ruangan tersebut, Shane mempersulit mereka dengan membuat ruangan itu seperti labirin agar mereka tidak bisa kabur dari sana. Karena mereka bertiga bisa saling membuat permintaan,
Mereka bertiga pun saling beradu imajinasi. Singkat cerita, mereka pun bisa mengelabui Shane dengan membuat replika diri mereka sendiri. Namun Shane sadar dan kemudian mengejar mereka. Mereka pun berhasil membuat Shane keluar dari ruangan itu. Saat Shane ingin menyerang Matt memancing Shane untuk keluar dari ruangan itu dan keluar ke dunia nyata. Dan Shane termakan oleh usia dan menjadi tua sampai menjadi debu karena dia adalah bagian dari ruangan ajaib di sana. Satu bulan setelah kejadian itu, Kate dan Matt keluar dari rumah itu dan pergi menginap di sebuah motel. Ketika Matt ingin masuk dan membawa kopi, terlihat Kate yang sedang memegang test pack dan hasilnya ternyata positif. Melihat ekspresi Kate, ia kelihatannya kebingungan karena tak lama lampu di sekitarnya berkedip, yang berarti dia sebenarnya masih berada di ruangan ajaib di rumahnya. Bisa saja nih, hal yang tadi terjadi adalah rekayasa yang dibuat oleh Shane.